Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Herdiana Dwiardianti, mahasiswi Pendidikan Biologi Angkatan 2017 FKIP Universitas Jember. Di sini, saya akan menemani kalian untuk belajar materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian materinya. Berikut adalah gambar dari jantung dan sel darah. Jantung dan darah memiliki hubungan kerja fungsional dalam sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah ganda dan juga merupakan sistem peredaran darah tertutup. Disebut sebagai sistem peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredaran, darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Kemudian, disebut sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam saluran pembuluh darah. Fungsi sistem peredaran darah yang pertama yaitu untuk menjaga suhu tubuh. Yang kedua, yaitu untuk transportasi. Yang ketiga, yaitu untuk perlindungan. Dan yang keempat, yaitu untuk penyangga atau buffer. Fungsi sistem peredaran darah yang pertama yaitu untuk menjaga suhu tubuh, di mana metabolisme akan menghasilkan energi berupa panas, dan darah akan membawa energi panas tersebut ke seluruh tubuh. Yang kedua, yaitu untuk transportasi, di mana makanan, garam mineral, gas, hormon, enzim, dan zat-zat lainnya dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Zat-zat sisa metabolisme dibawa oleh darah menuju ke paru-paru, ginjal, dan kulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Fungsi ketiga yaitu untuk perlindungan, di mana darah melindungi tubuh terhadap cedera dan invasi benda asing. Mekanisme pembekuan darah dapat mencegah tubuh kehilangan darah. Yang keempat yaitu untuk penyangga atau buffer, di mana protein darah bertindak sebagai penyangga atau buffer untuk melawan perubahan asam basa untuk mempertahankan pH optimum darah. Volume darah yang beredar di dalam tubuh adalah 8% dari berat badan. Orang dewasa yang sehat memiliki darah sekitar 5 liter. Biasanya, volume darah pada laki-laki lebih banyak daripada wanita. Adapun komponen penyusun darah diantaranya yaitu yang pertama, plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Komposisi plasma darah sekitar 55%, sedangkan sel-sel darah dan keping darah sekitar 45%. Sel darah dan keping darah lebih berat dibandingkan plasma darah, sehingga komponen tersebut dapat dipisahkan melalui teknik sentrifugasi, atau metode yang digunakan untuk mempercepat proses pengendapan partikel-partikel. Plasma darah adalah cairan berwarna bening kekuningan, mengandung sekitar 92% air, 7% protein plasma, 1% bahan campuran kompleks organik, anorganik, dan gas darah. Ada 3 jenis protein plasma. Yang pertama yaitu albumin, yang kedua yaitu globulin, dan yang ketiga yaitu fibrinogen. Karakteristik eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah memiliki bentuk seperti cakram dengan lekukan pada bagian sentralnya atau bikonkav. Berdiameter 7,65 mikrometer
dan dibungkus oleh membran sel dengan permeabilitas yang tinggi. Membran sel darah merah juga bersifat elastis dan fleksibel, sehingga memungkinkan sel dapat menembus kapiler atau pembuluh darah terkecil. Fungsi eritrosit. Eritrosit berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Hemoglobin mengikat oksigen sehingga menjadi oksihemoglobin, di mana oksihemoglobin ini berwarna merah terang. Karakteristik leukosit. Jumlah normal leukosit di dalam darah manusia sekitar 5.000 sampai dengan 10.000 sel per milimeter kubik darah. Leukosit lebih banyak beraktivitas di dalam jaringan, bukan di dalam pembuluh darah. Karena leukosit berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Leukosit bersifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu diapedesis atau mampu keluar menembus pori-pori membran kapiler menuju ke jaringan. Kemudian bergerak ameboid, yaitu mampu bergerak seperti amoeba sehingga sel menjadi lebih panjang hingga mencapai 3 kali panjang sel awal dalam waktu 1 menit. Kemudian kemotaksis, di mana pelepasan zat kimia oleh jaringan yang rusak menyebabkan leukosit bergerak mendekati atau menjauhi sumber zat. Yang terakhir yaitu fagositosis, yaitu mampu menelan mikroorganisme, benda asing, dan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Jenis leukosit. Berdasarkan ada atau tidaknya granula di dalam sitoplasma, leukosit dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit. Berdasarkan warna granulosit setelah diberikan pewarnaan Wright, granulosit dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu neutrofil, berjumlah 60% dari jumlah sel darah putih, eosinofil, berjumlah 1-3% dari jumlah sel darah putih, dan basofil, berjumlah kurang dari 1% dari jumlah sel darah putih. Selanjutnya, agranulosit. Agranulosit dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu limfosit, berjumlah 30% dari jumlah sel darah putih, dan monosit, berjumlah 3-8% dari jumlah sel darah putih. Karakteristik trombosit. Trombosit merupakan fragmen sel, tidak bernukleus, berasal dari megakariosit yang sangat besar di dalam sumsum tulang. Berjumlah 150.000 sampai 400.000 butir sel per milimeter kubik darah. Sitoplasma trombosit terbungkus oleh membran plasma, mengandung berbagai jenis granula yang berperan dalam proses pembekuan darah. Trombosit merupakan struktur yang sangat aktif di dalam darah berumur 5-9 hari. Trombosit yang sudah tua diambil oleh makrofag di hati dan limpa pada saat darah melewati organ tersebut. Fungsi trombosit yang pertama yaitu untuk hemostatis, yang kedua yaitu untuk perbaikan pembuluh darah yang robek, dan yang ketiga yaitu untuk pembekuan darah. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembekuan darah. Berikut proses-proses pembekuan darah.
Proses pembekuan darah. Apabila terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit atau keping darah akan bersentuhan dengan permukaan luar yang kasar dan pecah sehingga mengeluarkan tromboplastin atau trombokinase. Trombokinase bersama-sama dengan ion Ca2+ dan vitamin K akan mengubah protombin menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah hingga terjadi pembekuan darah dalam waktu sekitar 5 menit. Selanjutnya kita akan masuk ke golongan darah. Jadi, golongan darah pada manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, golongan darah berdasarkan A, B, O, dan juga golongan darah berdasarkan resus. Penggolongan darah sistem ABO. Penggolongan darah sistem ABO ditemukan oleh ilmuwan Austria bernama Karl Landsteiner pada tahun 1930. Penggolongan darah sistem ABO dilakukan berdasarkan ada atau tidak adanya antigen atau aglutinogen tipe A dan tipe B pada permukaan eritrosit, serta antibodi atau aglutinin tipe alfa atau anti A dan tipe beta atau anti B di dalam plasma darahnya. Berikut penggolongan darah sistem ABO. Selanjutnya, kita akan masuk ke penggolongan darah sistem RH atau resus. Penggolongan darah sistem resus ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Wiener pada tahun 1940 setelah melakukan riset dengan menggunakan darah kera resus atau Macaca mulatta, yaitu spesies kera yang banyak dijumpai di India dan Cina. Penggolongan darah sistem resus ini berdasarkan ada atau tidak adanya aglutinogen atau antigen RHD pada permukaan sel darah merah. Berikut golongan darah sistem resus dengan unsur aglutinogen atau antigen. Mekanisme peredaran darah manusia. Mekanisme sistem peredaran darah pada manusia ada dua macam, yaitu sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil atau pendek, dan sistem peredaran darah sistematik atau peredaran darah besar atau panjang. Sistem peredaran darah pulmonalis yaitu merupakan sistem peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Berikut mekanismenya. Sistem peredaran darah sistematik merupakan sistem peredaran darah besar atau panjang, yaitu sistem peredaran darah dari jantung, diedarkan ke seluruh tubuh, dan kembali ke jantung. Berikut mekanismenya. Baiklah, terima kasih karena telah mengikuti materi pada hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah untuk menghindari terjadinya penularan virus. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.